Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa lagi di channel Komputekno. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengatur paragraf di Microsoft Word. Ada beberapa bahasan yang akan kita sampaikan pada kali ini. Dalam tema kita pada video ini adalah bagaimana mengatur spasi antar baris, kemudian bagaimana membuat alinea, kemudian spasi antar paragraf, dan indentasi untuk numbering. Pertama kita akan mengatur spasi antar baris. Untuk mengatur spasi antar baris caranya mudah ya. Kita blok saja atau kita seleksi bagian mana yang akan kita atur jarak barisnya ya. Namun untuk mengatur seluruh dokumen kita cukup menekan menu atau tombol pada keyboard adalah Ctrl A ya, CTRL ditekan terus kemudian huruf A. Dengan begini akan menyeleksi seluruh dokumen ya. Namun kita jika ingin menyeleksi atau mengatur pada kalimat tertentu, cukup kita blok saja dengan mouse seperti ini, kemudian kita atur jarak barisnya. Setelah kita blok seperti ini, kemudian pada menu home di atas tab menu ini ada barisan menu home, insert dan segala sebagainya. Kemudian pada menu home di bawahnya ada banyak submenu. Pada bagian paragraf di sini ada grup paragraf, ini ada ini ya, tombol kecil di pojok kanan bawah, klik saja. Nah, untuk mengatur jarak baris kita bisa memberikan nilai pada bagian line spacing sini ya. Nah, ini diubah nilainya, kita mau jaraknya berapa ya, misalnya 1,5, kita tinggal pilih saja seperti ini. Kalau single ini jarak barisnya 1 ya, jadi lebih rapat. Kemudian kita ubah menjadi 1,5 misalnya segini ya. Itu bagaimana cara mengatur jarak baris atau spasi antar baris ya. Kemudian kita membuat alinea ya. Jika teman-teman bermaksud membuat alinea pada setiap paragraf, maka caranya mudah. Kita letakkan kursor pada awal baris, kemudian setelah itu kita arahkan mouse pada ini ya, pada indentasi, kemudian arahkan ke bagian paling atas. Nah, di sini ketika sudah muncul first line indent, klik mouse ya dan tahan, klik mouse tahan, kemudian gerakkan ke kanan pada titik yang kita inginkan ya. Misalnya lebarnya segini alineanya. Nah, seperti ini. Inilah alinea yang kita maksud tadi. Nah, dengan adanya alinea ini maka secara default nanti pada saat kita menekan enter maka akan ada alinea baru secara otomatis. Misalnya ya di sini kita enter,
maka akan ada alinea berikutnya secara otomatis seperti ini ya. Kemudian misalnya dari sini kita enter lagi, akan menjadi alinea yang baru. Nah, begitulah. Kemudian selanjutnya kita mengatur spasi antar paragraf. Nah, inilah yang disebut alinea, dan ini adalah paragraf, paragraf, paragraf. Paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Spasi antar paragraf yang dimaksud ini ya. Ini adalah baris kosong antar paragraf. Ini ya, ini juga. Nah, untuk mengatur seberapa besar jarak antar paragraf, kita bisa melakukan pengaturan seperti tadi ya. Kita blok dulu atau kita seleksi dulu area mana yang kita inginkan. Kemudian pada grup paragraf ini ya, jika di komputer teman-teman belum muncul submenu paragraf ini, teman-teman bisa klik dulu menu home, kemudian arahkan pada bagian bawah ini deretan ini di sini kan ada clipboard, font, kemudian paragraf. Nah, samping kanan paragraf ini di sudut kanan bawah sini ada tombol menu, tombol kecil ya, klik saja. Kemudian untuk mengatur spasi atau jarak baris antar paragraf, kita tinggal mengubah nilai spacing ini ya. Ini kan ada before dan after ya, kita ubah nilainya saja. Misalnya di sini sudah ada 18, misalnya kita ingin mengubah nilainya menjadi lebih lebar dikit ya, misalnya jadi 24, maka bagian after juga kita harus sama ya, jadi nanti akan terlihat lebih rapi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini before dan after nilainya masing-masing 24. Kita klik OK, maka jarak barisnya akan seperti ini ya. Ini adalah spasi antar paragraf, jaraknya seperti ini. Kemudian kita misalnya merasa ini terlalu lebar, jarak spasinya misalnya ini terlalu lebar, maka kita bisa mengubahnya kembali ya. Kita blok lagi, kemudian kita klik bagian paragraf, sudut kanan bawah ini ya. Kemudian kita ubah nilainya, misalnya tadi kan terlalu ini ya, terlalu jarang ya, terlalu besar jaraknya, kita kurangi, misalnya 12, ini juga 12 ya, harus sama ya. Kemudian klik OK, maka ini akan menjadi lebih sempit ya. Atau kita kurangi lagi agar jaraknya menjadi lebih sempit lagi antar paragraf. Klik lagi, kita kurangi lagi jaraknya menjadi 6, sini 6. Nah, ini jaraknya antar paragraf 1 dan 2 ini adalah sekian ya, lebih sempit dari yang tadi. Jarak paragraf 2 dan 3 sama ya. Atau kita jika ingin menghilangkan jarak antar paragraf, maka kita bisa lakukan dengan cara ini ya. Kita klik bagian paragraf ini kanan bawah, kemudian pada bagian spacing ini ada opsi don't add space between paragraph of the same style ya. Ini berikan checklist saja, kemudian klik OK. Nah, di sini jarak antar paragraf menjadi tidak ada ya, sama. Kemudian misalnya kita ingin mengembalikan jarak seperti tadi, misalnya biar ada jaraknya, ini checklistnya kita hilangkan, kemudian kita berikan angka 6 saja misalnya. Nah, kembali ada jaraknya ya. Kemudian yang kita bahas selanjutnya adalah indentasi untuk numbering ya. Numbering itu yang saya maksud seperti ini ya. Jadi
pada paragraf tertentu kemungkinan ada penomoran seperti ini ya. Maka ketika misalnya penomoran ini belum rapi, kita bisa rapikan sesuai keinginan kita. Nah, untuk merapikan poin-poin seperti ini kita tinggal blok saja ya. Nah, misalnya kita ingin membuat ini bisa digeser-geser ya. Teman-teman arahkan ke bagian hanging indent ya. Jangan sampai salah ya. Ini pada runcing yang bagian menghadap ke atas yang paling ujung namanya hanging indent, kemudian yang pada bagian bawah adalah left indent. Nah, teman-teman arahkan ke bagian hanging indent ya. Maka yang saya seleksi ini akan bisa digeser ke kanan. Nah, ini hanya menunjukkan fungsinya saja ya. Nanti untuk pengaturannya teman-teman bisa sesuaikan dengan keinginan sendiri ya. Nah, bagian ini bisa kita geser ke kanan atau ke kiri. Selanjutnya pada bagian titik-titik ini ya, ini juga kita bisa geser. Namun kita harus menyeleksi dulu ini ya. Ini diseleksi dulu. Kemudian kita ingin menggeser titik-titik ini ke kanan misalnya. Kita arahkan pada first line indent, klik tahan, geser ke kanan. Nah, begini ya teman-teman ya. Itulah prinsip kerja tadi indentasi untuk penomoran ya. Misalnya kita ingin menggeser lagi ke kiri, caranya sama, ini diblok dulu seperti ini. Kemudian kita kembalikan seperti tadi, misalnya pada bagian first line indent kita klik tahan, kemudian kita geser ke kiri lurus dengan huruf R ya, seperti ini. Nah, untuk hanging indent kita geser lagi ke sini, ke kiri ya. Nah, begitu. Itu adalah prinsip kerja indentasi pada penomoran ya. Kemudian ketika ini dirasa titik-titik ini kurang lurus dengan R ya, misalnya ini agak ke kanan, agak ke kiri ya, kita bisa luruskan caranya. Nah, misalnya ini kita dirasa masih kurang ke kanan dikit ya, ini kan tidak lurus dengan R, maka misalnya kita geser ke kanan, ini terlalu ke kanan ya, misalnya ini kita geser ke kiri, ini kurang lurus juga dengan tepi huruf R ya, maka kita bisa memaksanya ya. Caranya adalah kita sambil menekan huruf ALT ya, maksudnya tombol ALT pada keyboard. Tekan tombol ALT pada keyboard ya. Caranya ini pada first line indent kita tekan dulu, klik tekan, ditahan, kemudian tekan tombol ALT ya. Jika sudah, geser ke kanan sedikit aja, harus lurus dengan R ya. Misalnya seperti ini. Nah, misalnya seperti itu teman-teman ya. Kemudian dilepas ya. Begitulah teman-teman penjelasan seputar bagaimana cara mengatur paragraf. Mudah-mudahan penjelasan tadi bisa dimengerti oleh teman-teman semua ya. Jangan lupa dapatkan update video-video terbaru selanjutnya ya. Caranya dengan klik subscribe dan nyalakan notifikasinya, sehingga pada video-video terbaru selanjutnya teman-teman akan selalu mendapatkan update yang terbaru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.